Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Baik nikmat sehat, nikmat usia, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, sauri tauladan kita, pemimpin kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang senantiasa itba, senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu khatib hendak berwasiat, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk kita semua. Di hari yang penuh dengan berkah ini, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, bimtithali awamirhi wajtinabin nawahi, yaitu dengan cara mengerjakan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi kafarah bainal jum'atain, menjadi pelebur dosa antara Jumat dan Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para sahabat radhiyallahu anhum. Baik orang-orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, atau orang-orang Ansar sebagai penduduk asli orang Madinah, atau orang-orang yang beriman setelah dua kelompok tersebut. Mereka telah rela berjuang, mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa untuk tegaknya agama Islam, sehingga agama Islam bisa kita rasakan sekarang, bisa kita peluk sekarang. Itu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya tidak ada manusia yang bisa one man show. Tidak ada manusia yang bisa mengerjakan sendirian. Pasti butuh bantuan, pasti butuh teman. Kurang hebat apa Nabi Musa? Lautan dibelah dengan tongkat, tongkat dirubahnya menjadi ular. Tapi ketika hendak menghadapi Fir'aun, apa yang didoakan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran munira. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, pahamkanlah apa yang aku katakan, dan berilah aku kawan. Sekelas Nabi Musa aja membutuhkan teman ketika hendak menghadapi Fir'aun. Nabi Isa alaihi salam, wa ubrihul akmah wal abras wa uhyil mauta biidnillah.
Nabi Isa itu bisa menyembuhkan yang buta, bisa menyembuhkan kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tapi ketika dalam melaksanakan dakwahnya bertanya kepada para pengikutnya, "Man ansari ilallah?" Dijawab oleh orang-orang Hawariyun, "Nahnu ansarullah." Siapa yang hendak membantu menolong agama Allah? Kami, wahai Nabi, kamilah yang akan membela agama Allah. Nabi Musa membutuhkan teman, Nabi Isa membutuhkan teman, termasuk Nabi Muhammad SAW juga membutuhkan teman. Teman Nabi Muhammad adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang luar biasa, dan para sahabat adalah sosok bangsa atau masyarakat yang luar biasa. Sehingga Islam yang hadir di daerah Mekah yang tandus, yang dibahasakan dalam Al-Quran sebagai biwadin ghairi di zar'in, sebagai tempat yang tidak tumbuh tanaman, ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar disimpan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dari tempat seperti itu mampu mengalahkan Imperium Romawi, mampu mengalahkan Persia, bahkan menguasai dunia berabad-abad. Di antara faktor penyebabnya adalah Nabi Muhammad dibantu oleh para sahabat yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai kuntum khairu ummah, yaitu mereka yang mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mendiami Madinah, merekalah yang disebut dengan masyarakat Madani. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lantas seperti apa masyarakat Madani yang diimplementasikan oleh para sahabat? Seperti apakah masyarakat Madani yang dipraktekkan oleh para sahabat? Di antaranya kita bisa lihat dalam surah Al-Hasr ayat 8, 9, dan 10. Al-Hasr bercerita tentang pengusiran Bani Nadir, yaitu salah satu suku dari kelompok Yahudi. Kronologis Al-Hasr, asbabun nuzul Al-Hasr adalah tentang pengusiran Bani Nadir. Ketika Bani Nadir sudah diusir, maka meninggalkan yang namanya harta fa'i, atau dalam perang itu harta ghanimah. Harta itu kemudian diberikan oleh orang-orang muhajirin. Dalam surah Al-Hasr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta fai itu untuk orang-orang muhajirin, yaitu mereka yang terusir dari tempat mereka, meninggalkan harta, meninggalkan semuanya. Demi apa? Demi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Karakter pertama dari masyarakat Madani yang diterapkan oleh para sahabat adalah memiliki satu tujuan yang sama, memiliki persepsi yang sama, memiliki frekuensi yang sama, bahwa Allah di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang ingin dikorbankan, apapun yang harus dikorbankan, baik tenaga, harta, bahkan jiwa, mereka akan korbankan. Untuk apa? Untuk yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat memiliki persepsi yang sama, memiliki frekuensi yang sama, bahwa Allah di atas segala-galanya, bahwa Allah lah tujuan dari segala-galanya. Karakter yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang kedua, Allah mengapresiasi orang-orang Ansar. Ketika ayat 8 Allah mengapresiasi orang Muhajirin, ayat 9 Allah mengapresiasi orang Ansar, yaitu orang yang tinggal tabawwa'ud dara, tinggal di tempat Madinah, dan beriman sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang hijrah pada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ditemukan motif apapun dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan wa yu'siruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan yang lainnya, lebih mendahulukan orang muhajirin, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan. Dalam konteks pengusiran Bani Nadir, sebenarnya yang paling banyak berkontribusi itu adalah orang-orang Ansar.
Tapi ketika harta fai itu diberikan kepada orang muhajirin, dan orang Ansor tidak memiliki kecemburuan atau apapun. Mereka sangat cinta dengan orang-orang muhajirin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karakter kedua dari masyarakat Madani adalah mereka memiliki tingkat kepedulian antar sesama umat Islam. Maka tidak berlebihan ketika hadis menyebutkan ini dikaitkan dengan masalah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbun nafsi. Tidak sempurna imannya sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Ansar. Mereka mencintai orang-orang muhajirin, mereka mencintai sesama umat Islam, mereka mencintai orang-orang mukmin. Bahkan mereka isar mendahulukan mereka daripada diri sendiri. Kemudian karakter yang ketiga dari masyarakat Madani yang diimplementasikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karakter ini tidak kalah penting dari karakter yang pertama dan yang kedua. Allah mengapresiasi orang-orang yang beriman setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor, maksudnya yang beriman setelah muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka berkata, mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah beriman sebelum kami ya Allah, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah ya Allah engkau tanamkan dalam hati kami rasa iri, rasa dengki, kebencian antara sesama mukmin ya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karakter yang ketiga adalah para sahabat tidak memiliki sifat dengki. Kenapa saya katakan karakter ini tidak kalah penting? Karena yang pertama dan yang kedua meskipun itu bagus, tapi ketika ada karakter yang ketiga atau hilang karakter yang ketiga, memiliki rasa dengki, maka perlahan semuanya akan hilang. Sehingga Nabi menegaskan, iyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun nar khadab. Hati-hati dengan yang namanya hasud, hati-hati dengan yang namanya dengki, hati-hati dengan yang namanya kebencian. Karena dengan hal itu bisa memakan kebaikan seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Nauzubillah min dzalik. Hasud itu seperti senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pantas Islam mampu berjaya di kala itu karena Islam memiliki masyarakat yang luar biasa. Karena Islam memiliki masyarakat Madani yang menerapkan 3 karakter, memiliki satu tujuan yang sama, persepsi yang sama, yaitu Allah di atas segala-galanya, memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi, bahkan mendahulukan orang lain daripada dirinya. Kemudian tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kebencian di antara mereka. Sehingga ketika karakter itu diterapkan, maka Islam mampu berjaya mengalahkan imperium-imperium yang ada. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib hendak mengingatkan, jika Islam mampu berjaya, mampu menguasai dunia dengan syarat menerapkan 3 karakter masyarakat Madani yang tadi disebutkan dalam surah Al-Hasr, maka jika Indonesia yang secara mayoritas adalah umat Islam, maka jika Indonesia ingin berjaya, ingin maju, ingin berkembang, maka terapkanlah 3 karakter itu. Dan hal ini sudah terbukti. Kesimpulannya, jika Indonesia ingin maju, jika Indonesia ingin berkembang,
maka marilah kita memiliki satu persepsi yang sama, memiliki satu frekuensi yang sama, bahwa Allah di atas segala-galanya. Kemudian marilah kita tingkatkan kepedulian antar sesama kita. Marilah kita sayangi antar sesama kita. Marilah kita hindari yang namanya kebencian. Kemudian yang ketiga, marilah kita hilangkan rasa hasud yang ada dalam diri kita. Marilah kita hilangkan iri dengki yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan tiga karakter itu mampu atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, sehingga negara yang kita cintai atau umat Islam yang kita cintai menjadi umat yang unggul daripada umat-umat yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah. Bismillah. Allahu Akbar.